Halo, Sobat Sehat RSSA. Perkenalkan nama saya Dr. Irene Ratri Dewi, spesialis anak konsultan. Pada kesempatan ini, mari kita ulas sedikit tentang demam berdarah atau yang lazim disebut sebagai demam berdarah dengue atau penyakit denggi. Akhir-akhir ini kejadian penyakit denggi di masyarakat sangat besar dan melonjak pada bulan Maret dan akhir dari Februari. Seperti kita lihat di beberapa berita di surat kabar tersebut bahwa ribuan pasien terkena penyakit ini dari usia mulai dari bayi sampai dengan lansia dengan angka kematian yang tidak sedikit. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindar supaya tidak terkena penyakit ini atau terhindar dari kematian atau bahkan kesakitan yang berat? Baik, yang pertama, mari kita kenali dulu apa itu dengue. Dengue atau denggi disebabkan oleh virus. Virus itu namanya virus denggi yang terdiri atas 4 jenis atau 4 tipe, di mana 4 tipe ini bisa mengenai semua usia dengan derajat penyakit yang bermacam-macam. Nah, virus ini bisa menyerang manusia bagaimana? Cara penularannya adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yaitu nyamuk yang ciri khasnya adalah berwarna hitam atau abu-abu dengan ada bintik-bintik putih di badannya. Nyamuk ini menggigit mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, di mana nyamuk ini suka sekali bertelur di tempat genangan air yang jernih atau bersih. Jadi semisal pada saat musim hujan seperti sekarang ini, di mana curah hujan tidak terlalu tinggi, kadang hujan, kadang tidak, maka akan terbentuk genangan air yang bisa terjadi pada mulai dari bantaran sungai, atau pada selokan, atau bekas kaleng, atau bekas pot tanaman yang tidak terisi oleh tanaman, atau bahkan kolam yang tidak ada ikannya, bahkan bak mandi maupun sumur yang sudah mati bisa tergenang air dan nyamuk ini sangat mudah dan senang untuk berbiak di media tersebut. Apabila ada satu orang terkena penyakit dengue, digigit oleh nyamuk, dan nyamuk ini akan menularkan pada orang yang lain dalam jarak yang cukup dekat, bisa sampai dengan 100 meter bahkan 200 meter. Sehingga itu sebabnya mengapa pada saat terjadi wabah, bila ada satu orang dalam satu rumah terkena, maka orang-orang di sekitarnya juga akan bisa terkena penyakit ini. Jadi mulai kapan kita mulai mengenali kalau penyakit ini adalah penyakit demam berdarah denggi? Yang pertama adalah pasien akan mengeluh gejala demam tinggi mendadak yang terus-menerus. Jadi biasanya mereka akan tahu kapan dia mulai demam mendadak tinggi terus-menerus dengan obat penurun panas hanya turun sedikit, setelah itu dia akan naik lagi mulai dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat demam turun hari keempat, kelima, atau keenam, seringkali masyarakat mengira bahwa pasien sudah sembuh. Padahal kita mesti lihat apabila pada hari keempat, lima, dan enam, maka pasien tampak lebih lemas walaupun demamnya turun, nafsu makan lebih menurun, kemudian mulai disertai mual muntah yang hebat atau lemas, itu adalah tanda fase kritis atau fase gawat. Nah, di mana kita mulai mengenali ini? Yang pertama, jangan sampai masuk fase gawat. Sobat sekalian, yang pertama, demam tinggi mendadak terus-menerus dan biasanya tidak disertai batuk pilek, tetapi disertai nyeri kepala yang hebat, kemudian nyeri otot dan sendi-sendi, kemudian mungkin ada rasa mual, mungkin sedikit ada nyeri perut, dan mungkin juga nafsu makan yang menurun, maka segeralah membawa pasien atau diri sendiri berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, penyakit ini sebetulnya hanya berlangsung lamanya hanya 7 hari saja, mulai dari sakit demam tinggi, kemudian fase kritis sampai dengan fase penyembuhan. Bagaimana kita mengenali fase ini? Maka bawalah secepatnya bila mengalami gejala pertama dengue ke fasilitas terdekat. Atau jika kita mengenali bahwa ada tetangga atau teman atau saudara yang mengalami penyakit serupa atau gejala serupa, bawa segera berobat. Adapun pengobatan untuk demam berdarah denggi yang terutama hanyalah cairan. Jadi cairan yang cukup, apakah itu kita bisa minum ataukah melalui cara infus adalah yang terpenting, serta pemantauan dari gejala tiap hari, pemantauan tanda vital, kemudian pemantauan laboratorium sobat. Jadi jangan lupa bahwa pada penyakit demam berdarah dengue, kita wajib untuk memeriksa darah lengkap hampir setiap hari. Jadi tiap 24 jam atau bahkan 12 jam apabila terdapat kegawatan. Nah, sekarang apakah penyakit ini bisa dicegah? Tentu bisa. Jadi ada istilahnya 3M+. Yang kita kenal dulu 3M. Dan 3M+ adalah sebetulnya intinya pemberantasan sarang nyamuk. Jika upayakan menutup tempat genangan air, apakah itu sumur mati. Yang kedua adalah menguras kolam-kolam atau air atau selokan atau apapun. Yang ketiga adalah mengubur atau membuang tempat-tempat penampungan air yang tidak digunakan.
Dan yang plus keempat adalah bisa menggunakan net atau istilahnya kelambu, kemudian juga kasa nyamuk. Yang kedua juga bisa menggunakan baju yang berwarna terang di tempat terbuka. Yang ketiga menggunakan repellent atau secara berkala lotion anti nyamuk yang bisa dioleskan tiap 4-6 jam dalam satu hari. Dan juga ada yang istilahnya vaksinasi. Jadi saat ini sudah ada vaksinasi untuk dengue. Informasi lebih lanjut bisa sobat dapatkan di RSSA atau fasilitas kesehatan terdekat. Demikian, semoga kita terhindar dari penyakit demam berdarah denggi dan kita bisa meredam wabah yang terjadi tahun ini supaya tidak makin meluas. Terima kasih, sampai jumpa Sobat RSSA.